Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, GBI Care Laguna Pluit. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus, karena Tuhan selalu memberikan kita kesehatan sampai dengan pada hari ini. Walau di tengah-tengah pandemi, kita percaya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kini saatnya kita kembali lagi dalam ibadah online. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berdoa syafaat, bahkan kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati bersama-sama, kita mau masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Katakan Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sambil mengangkat hati dan tangan kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar, Engkau Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bila hari ini kami boleh ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur bila mana kami boleh masuk kembali Tuhan di dalam ibadah online ini. Di hari Minggu ini kami boleh bersuka cita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Segala puji-pujian kami, segala penyembahan kami, bahkan segala doa-doa yang kami naikkan Tuhan ketika kami bersyafaat Tuhan. Kami percaya Engkau akan menerimanya Tuhan, Engkau akan mendengarnya Tuhan. Bahkan ketika firman-Mu dinyatakan, firman-Mu diberitakan Tuhan, kami percaya lawatan Roh Kudus-Mu akan melawat setiap kami yang mendengarkan, setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini Bapa hanya ke dalam kuasa tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kini saatnya Tuhan, sebelum kami lebih lagi memuji dan menyembah Engkau, kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan, doa syafaat kami Tuhan. Biar kiranya apa yang kami naikkan Tuhan, apa yang kami doakan ini Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Engkau, dan Engkau akan memberi yang terbaik bagi setiap jawaban doa kami Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa Tuhan, bagi Indonesia Tuhan, bagi bangsa kami Tuhan tercinta ini. Kami mau katakan shalom buat Indonesia. Kami percaya Tuhan akan melawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Pulau Mianga sampai pada ujung Pulau Rote Tuhan. Karena kami yakin lawatan Tuhan dari kota ke kota,
dari desa ke desa, dari gunung ke gunung, bahkan dari pantai ke pantai. Kami percaya bahwa ada anak-anak Tuhan yang terus memberitakan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, yang terus berdoa bagi bangsa kami, yang terus Tuhan bersyafaat bagi bangsa kami, sehingga kami percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya biarlah Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintahan yang ada di bangsa ini, buat Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, beserta dengan para stafnya Tuhan, para menteri yang ada, bahkan sampai kepada para pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami berdoa biar di dalamnya ada roh takut akan Tuhan, sehingga kami percaya setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil, bahkan yang dikeluarkan, semuanya untuk kepentingan masyarakat banyak Tuhan. Semuanya Tuhan mementingkan Tuhan untuk kemajuan Indonesia Tuhan, dan menolong Indonesia Tuhan, baik dari segi aspek ekonomi, kesehatan Tuhan, politik, sosial Tuhan, bahkan dalam semua lapisan masyarakat. Kami percaya para pemerintah yang ada Tuhan akan memberikan keputusan yang terbaik, khususnya dari Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, di tengah-tengah Tuhan, bangsa kami menghadapi pandemi Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ada lawatan Tuhan, biarlah kiranya bakteri tersebut Tuhan boleh dikalahkan dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami percaya vaksin yang saat ini sedang diteliti kembali, yang sedang diuji klinis Tuhan, kami berdoa biarlah itu menjadi suatu jawaban Tuhan, menjadi tangan pertolongan Tuhan bagi bangsa kami, agar kami boleh Tuhan mengalahkan Tuhan wabah COVID ini Tuhan dengan segera Tuhan, sehingga boleh memulihkan keadaan kesehatan negara kami, bahkan juga keadaan ekonomi negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang ada, biarlah Tuhan pakai untuk menyembuhkan Tuhan setiap para penderita COVID, bahkan juga sebagai pencegahan Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang bekerja, bahkan juga untuk para pasien Tuhan yang masih juga dirawat, bahkan juga yang meninggal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Kau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan yang masih ada sampai hari ini Tuhan. Bahkan yang meninggal pun kami berdoa keluarganya diberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, juga khususnya untuk gereja kami Tuhan, untuk GBI Gatot Subroto, untuk gembala senior kami Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta keempat wakilnya. Kami berdoa biar kiranya Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau urapi Tuhan dengan urapan Nabi Tuhan, sehingga dia boleh memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Sehingga kami percaya setiap Tuhan, suara Tuhan yang boleh didengarnya, itu merupakan Tuhan jawaban atas setiap kehidupan masalah yang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bahkan kami percaya biar ada lawatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan hamba-Mu Bapa, yang Kau pakai secara dahsyat dan luar biasa. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Bapak Pendeta Insinyur Niko diberikan kesehatan, kekuatan, dan Kau pakai Tuhan lidah bibirnya untuk terus memberitakan kerajaan-Mu Tuhan sampai ke ujung bumi. Engkau berkati juga Tuhan Karayon kami Tuhan, Karayon 1H, yaitu Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, beserta para wakilnya. Kami berdoa biar kiranya Kau pakai, Kau urapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk memajukan kerajaan Allah di dalam rayon 1H ini Bapa, supaya kemuliaan Tuhan semakin hari semakin dinyatakan. Bahkan segala kebutuhan jemaat, bahkan yang di cabang-cabang yang ada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada yang kekurangan bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi biarlah nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, supaya rayon 1H Tuhan bisa menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan, membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dimanapun anak-anak Tuhan berada. Kami berdoa juga untuk gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Aziz Gozali, beserta dengan istri Tuhan, Ibu Margaret Tuhan. Kami percaya biarlah Bapak dan Ibu Gembala kami boleh menjadi Bapak dan Ibu rohani kami yang terus memberikan yang terbaik bagi kami semua, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Care Laguna Pluit, supaya kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak rohani yang terus dibina, yang terus dibimbing untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan karena bimbingan daripada Bapak dan Ibu Gembala kami. Berkati juga jemaat Tuhan, bahkan para pengurus yang ada,
segala pergumulan, segala permasalahan yang dihadapi. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID ini pun kami percaya tangan Tuhan terus menolong jemaat Tuhan yang ada di GBI Care Laguna Pluit. Biarlah kiranya Tuhan memakai secara luar biasa dan secara dahsyat gereja ini Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah apartemen Laguna Pluit. Sehingga kami percaya, bahkan kami yakin Tuhan, kami berdoa buat jiwa-jiwa Tuhan yang belum terjangkau di apartemen Laguna Pluit bahkan sekitarnya Tuhan. Engkau akan menjangkau Tuhan mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau lewat Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan para pengurus pekerja yang ada di GBI Care Laguna. Engkau pakai kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau Tuhan. Pakai kami untuk membawa dampak yang baik Tuhan bagi apartemen Laguna Pluit, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Engkau akan tambahkan jiwa-jiwa bagi gereja kami GBI Care Laguna Pluit di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, kami serahkan setiap doa syafaat ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua jemaat bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung,
Dan 3, komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita telah sama-sama berdoa syafaat, dan kini saatnya kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah layu, bahkan meninggalkan pribadi lepas pribadi yang saat ini kita sama-sama di dalam ibadah online. Mari siapkan hatimu lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setia, kasih
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari naik pujian ini dari awal. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan pujian bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas pemeliharaan-Mu, atas kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Oh, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari naikkan pujian dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan, bagaikan padang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat, sambil angkat tanganmu dan katakan lebih lagi, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam kasih-Mu selama lama-lamanya, tinggal di dalam hadirat-Mu. Oh ya Yesus Tuhan, mari sembah, mari tinggikan, haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya, oh haleluya. Yesus, Yesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Uralaba shakaralaba yara lambo, hiya nama shaki yara labo, haleluya. Hiya nama sandara labo, hiya nama ya sakara labo, hiya nama ya sakara labo yara laba 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 laba. Hiara laba ya hara laba 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 ya shekerererererere. Hura laba ya sandara labo yara laba. Hiya nama ya sande. Oh haleluya. Oh hiara laba ya hara labo. Hira laba 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 laba. Shibidi hura laba ya shekererererere. Hura laba ya ralabo ya Tuhan, haleluya. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada berkumpul untuk beribadah online. Dan kita percaya meskipun melalui media online, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Dan kasih Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.
Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap apa yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, dan kami sudah memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan di tengah waktu yang begitu singkat kami percaya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian yang baru, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami, sehingga firman yang boleh hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada Engkau. Bapa, biarlah Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini Tuhan, baik melalui doa kami percaya Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami hancurkan kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang saya pernah katakan, saya akan membahas kitab Yunus sampai selesai. Dan saya sudah menyelesaikan dari kitab Yunus pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan minggu ini saya akan bahas di Yunus pasal 4, di Yunus yang terakhir. Saya akan memberikan tema yaitu Allah yang sangat baik di Yunus pasal 4. Bapak Ibu, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau seandainya kita lihat Yunus diajar Tuhan begitu luar biasa. Yunus yang awalnya lari dari panggilan Tuhan, Yunus pasal 1, lalu di Yunus pasal 2 dia tidak lagi lari dari panggilan Tuhan, dan di Yunus pasal 4, di Yunus pasal 3 dia sudah memberitakan dia memenuhi panggilan Tuhan. Lalu di Yunus pasal 4 nanti saya akan bawakan pada pagi hari ini, mungkin saya akan berikan sekilas, yaitu di Yunus pasal 4 Yunus kembali lagi menjadi seperti nabi yang tidak mengenal siapa Allahnya. Artinya nabi yang dalam panggilannya ini lebih menekankan ke egonya dia. Oke Bapak Ibu, sebelum masuk ke kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu kisah. Satu kisah itu yaitu ketika kita melihat atau mendengar berita tentang orang yang melakukan bom bunuh diri. Apa yang akan kita pikirkan ketika kita mendengar atau membaca satu berita tentang adanya bom bunuh diri? Mungkin kita akan berpikir gini, kasihan para korban, kasihan para polisi yang mereka menjadi korban dalam pengeboman bunuh diri. Wah, kalau begitu, kalau bisa si korban ini, si pelaku ini keluarganya diusut atau cari lagi siapa orangnya. Ini. Kalau bisa ditangkap semuanya dan diadili atau dihukum. Natural manusia memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika ada yang berbuat jahat, jika ada yang bersalah, maka harusnya sudah sepatutnya mereka menerima hukuman. Jadi kalau seandainya kita melihat orang yang bersalah ini adalah pelaku yang mengebom bunuh diri ini, jadi ya memang dia sepatutnya mendapatkan hukuman. Tapi kalau seandainya kita soroti Bapak Ibu, betul memang kita kasihan dengan para korban, tapi kita juga kasihan dengan si pelaku bom bunuh diri ini. Kenapa? Karena tentunya dia belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau dia sudah mengenal Tuhan Yesus, seharusnya dengan benar atau dia sudah menerima kebenaran dengan baik hidupnya, maka tidak akan seperti itu. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu di Yunus pasal 4. Kita baca kitabnya. Kenapa saya berikan sebuah ilustrasi seperti itu? Karena itulah yang terjadi dengan kota Niniwe di dalam kitab Yunus ini. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan orang yang berdosa terhilang begitu aja, atau orang yang berdosa menerima hukuman Tuhan tanpa mengenal kebenaran Tuhan terlebih dahulu. Jika orang yang berdosa sudah mendengar kebenaran firman Tuhan namun dia tidak bertobat, barulah mungkin Allah dengan otoritasnya memberikan hukuman. Tetapi jika orang yang berdosa mendengar kebenaran firman Tuhan dan bertobat, mungkin Allah akan enggan atau tidak jadi menghukum. Demikian Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di Yunus pasal 4. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Kita akan baca di ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal
karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Lalu Yunus keluar meninggalkan kota itu, dan ia tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok. Ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baik aku mati daripada aku hidup. Tetapi firman Tuhan Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ayat 11. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara tentang kota Niniwe, berbicara tentang pertobatan bangsa Niniwe, menurut saya itu adalah sebuah kebangunan rohani yang terbesar pada saat itu. Kenapa saya katakan itu adalah sebuah kebangunan rohani yang sangat besar? Bapak Ibu bayangkan ketika seorang pengkhotbah hebat, seorang pendeta hebat pada zaman ini, adakah yang mampu membuat satu kota yang begitu jahat, satu kota yang begitu sadis, satu kota yang begitu kejam, ketika diinjili dengan satu kalimat yang pendek, dengan satu firman Tuhan yang pendek, dengan satu pesan Tuhan yang pendek, hanya berkata seperti ini, bertobatlah, kalau tidak dalam 40 lagi kota ini akan ditunggang balikan. Bertobatlah, kalau tidak kota Niniwe dalam 40 hari akan ditunggang balikan. Ada pengkhotbah seperti itu. Saya rasa hanya Yunus, satu-satunya pengkhotbah atau nabi yang diutus Tuhan, yang mendapatkan satu pesan Tuhan yang begitu singkat, begitu pendek, tapi maknanya begitu luar biasa. Sekalipun Yunus orang yang kecil, mungkin orang yang lemah, orang yang tadinya mau lari dari panggilan Tuhan, tapi Tuhan terus kejar dan Tuhan akan terus pakai. Untuk itulah Bapak Ibu, saya katakan kebangunan rohani terbesar pada saat itu adalah pertobatan bangsa Niniwe. Bahkan dikatakan kota Niniwe adalah kota yang besar, penduduknya lebih dari 120.000 orang. Sekali bertobat 120.000 orang. Maka saya bilang kebangunan rohani terbesar saat itu adalah ya ini, kota Niniwe. Kita akan masuk di dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Kita melihat di sana Yunus marah sama Tuhan. Kenapa Yunus marah sama Tuhan? Di ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kata kesal atau kata marah dalam bahasa Ibraninya itu adalah ra'ah. Ra'ah itu bisa berarti 3 kata Bapak Ibu. Bisa berarti 3 arti, yaitu yang pertama kesal atau gusar. Yang kedua jahat atau kejahatan. Kata ra'ah ini juga dipakai pada waktu di Yunus pasal 1, yaitu pada waktu ada satu bunyinya seperti ini. Kejahatan bangsa Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Kejahatan bangsa Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Itu menggunakan kata ra'ah. Itu kejahatan. Lalu yang ketiga bisa diartikan juga malapetaka. Yaitu waktu Tuhan menyesal karena malapetaka yang dirancangkan untuk bangsa Niniwe. Itu ada di Yunus pasal 3 di ayatnya yang ke-10. Yaitu maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Itu menggunakan kata ra'ah. Nah, yang dipakai di Yunus pasal 4 ayat 1, ra'ah yang dipakai ini sebaiknya menurut saya diterjemahkan dalam kata jahat atau kejahatan. Nah, jadi jika diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, kita bisa membacanya seperti ini.
Tetapi hal itu kejahatan, kejahatan yang sangat besar bagi Yunus. Lalu marahlah ia. Yunus marah atau kesal ketika melihat bangsa Niniwe bertobat dan hukuman Tuhan tidak jadi kepada bangsa Niniwe. Pergumulan Yunus dengan pergumulan para nabi atau pergumulan hamba Tuhan saat ini sungguh sangat berbeda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika Yunus melihat orang atau bangsa bertobat, Yunus malah marah. Tapi ketika kita atau hamba Tuhan saat ini, ketika dia melakukan KKR, ketika dia melakukan altar call, ketika dia melihat orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh, hamba Tuhan ini akan senang, hamba Tuhan ini akan bersukacita. Karena dia percaya ketika orang bersukacita, bukan hanya dia yang mendapatkan sukacita, tapi surga atau malaikat pun akan bersukacita karena ada jiwa baru yang dimenangkan. Justru sangat lucu ketika Yunus di pasal 4 ayat 1 ini kita melihat Yunus malah marah, malah kesel sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bangsa Niniwe bertobat, artinya hukuman Tuhan tidak jadi atas bangsa itu. Nah, saya ambil satu kesimpulan di hal ini yaitu mungkin bagi Yunus adalah sebuah kejahatan jika Tuhan tidak membalas kejahatan. Di transitasinya yang pertama ini, mungkin bagi Yunus adalah sebuah kejahatan jika Tuhan tidak membalas kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan yang telah dilakukan oleh bangsa Niniwe. Karena saya bilang tadi, naturalnya manusia adalah ketika orang berbuat jahat, dia harus menerima hukuman. Ketika tadi saya kasih sebuah kisah di awal, orang yang membunuh diri, ya harusnya dia menerima hukuman. Dia tidak harusnya menerima kasih, dia tidak harusnya menerima pengampunan. Berbeda ketika Tuhan memandang satu hal. Nah, di ayat 5 Bapak Ibu, setelah Yunus 3 hari berkhotbah, 3 hari Yunus berjalan di kota Niniwe, dan Yunus berkata, bertobatlah, kalau tidak 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Bapak Ibu, kalau kita mau menghitung 40 hari dikurangi 3 hari Yunus berkhotbah di Niniwe, Yunus masih punya waktu 37 hari. Kita akan lihat ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Bapak Ibu, Yunus tahu gak ketika bangsa Niniwe ini dia bertobat, pasti Tuhan tidak jadi menghukum. Yunus tahu gak? Tapi Yunus nabi yang benar-benar konyol menurut saya. Yunus hamba Tuhan yang benar-benar konyol. Kenapa seperti itu? Bayangin Bapak Ibu, di sisa waktu 37 hari, bukannya Yunus menginjil lebih giat, Yunus malah keluar dari kota itu. Yunus malah kabur. Kenapa? Karena Yunus takut ketika malapetaka atau hukuman Tuhan turun atas kota Niniwe, Yunus tidak kena. Artinya Yunus tidak mati karena hukuman itu. Yunus harus keluar dari kota itu. Nah, Yunus lari dari kota itu. Yunus keluar karena Yunus mau nyaksiin, Yunus mau ngelihat. Syukurin ketika bangsa Niniwe dihukum. Syukurin, orang jahat kena imbasnya, orang jahat kena balasannya. Itu adalah sifat naturalnya manusia. Sifatnya seperti itu. Bapak Ibu, di ayat 5 juga dikatakan, di sana Yunus mendirikan sebuah pondok. Ia duduk di bawah naungannya dan menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Pondok yang kita pikirkan, pondok yang ada di Alkitab itu berbeda Bapak Ibu. Kalau pondok yang kita pikirkan saat ini, mungkin pada masa ini, pondok itu artinya apa? Sebuah tempat kayu atau sebuah rumah yang mungkin tidak terlalu besar, tapi bisa buat beristirahat, bisa buat berteduh, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Dan rumah itu ya cukup untuk 1 atau 2 orang. Itu adalah pondok, kata pondok di sana yang mungkin kita terjemahkan untuk saat ini. Tapi berbeda dengan pondok yang saya pahami ketika saya membaca kitab Yunus ini, Yunus pasal 4. Apa? Pondok yang saya pahami di sini adalah sebuah batang yang didirikan secara persegi, lalu di atasnya hanya didirikan batang pohon, lalu ditutupi dengan dedaunan. Dan Yunus berteduh di sana. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapak Ibu boleh lihat nanti di ayat 6. Atas penentuan Tuhan, lalu tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur. Di situ dikatakan. Jadi memang pondok yang dimaksudkan di sini bukanlah pondok rumah, tetapi pondok hanya yang berdiri kecil-kecil batang pohon, lalu dia duduk dan dia di situ untuk beristirahat selama 37 hari. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat pertanyaan pentingnya pada pagi hari ini, isi khotbah saya pada pagi hari ini. Nah, mengapa sikap kita atau kita sebagai natural manusia bisa menjadi seperti Yunus?
atau bisa menjadi seperti orang yang lari dari panggilan Tuhan, atau orang yang keras, orang yang egois. Sifat kita kenapa? Mengapa kita sebagai natural manusia bisa menjadi seperti itu? Pertanyaannya seperti itu pada pagi hari ini. Mengapa kita sebagai manusia itu punya natural yang seperti itu? Saya mau kasih tahu untuk kita pada pagi hari ini 3 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama, karena melupakan anugerah Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya bilang karena melupakan anugerah Allah? Bapak Ibu, kalau seandainya kita lihat pola pikirnya Yunus dan manusia pada umumnya melakukan kesalahan yang menerima hukuman. Kalau melakukan kejahatan ya terima hukuman. Namun kalau kita perhatikan, jika prinsip Yunus dipakai sama Tuhan, maka yang pertama dapat hukuman adalah Yunus. Karena Yunus melanggar perintah Allah. Di Yunus pasal 1, ketika awak kapal bertanya, bagaimana mungkin kau melakukan hal itu? Bagaimana mungkin Yunus bisa, seorang nabi, seorang yang luar biasa, seorang yang teologinya bagus, melakukan hal itu? Bahkan di Yunus pasal 1 kita tidak menemukan Yunus berdoa kepada Tuhan. Kita baru menemukan Yunus berdoa itu di Yunus pasal 2. Bagaimana mungkin? Nah, kalau seandainya sifat naturalnya, tadi saya bilang di sifat natural manusia itu dipakai, atau pola pikir Yunus pada umumnya manusia itu adalah ketika melakukan kesalahan itu harus menerima hukuman, ketika melakukan kejahatan harus menerima hukuman. Kalau Tuhan pakai cara seperti itu, saya yakin yang pertama kali mati adalah mungkin Yunus. Kenapa? Karena Yunus sudah melakukan kesalahan, langsung Tuhan akan hukum. Tapi beda. Maka saya bilang, karena melupakan anugerah Allah, makanya manusia bisa menjadi seperti itu. Berkali-kali Yunus mendapatkan anugerah Allah, anugerah keselamatan yang Allah berikan untuk Yunus. Tapi Yunus terus berulah, tapi Tuhan tidak jera-jera untuk mengajarkan Yunus. Yang pertama saya ajarkan seperti itu. Mengapa kita sebagai natural manusia bisa menjadi seperti itu? Karena lupa anugerah Allah. Yunus berbeda dengan bangsa Niniwe. Begitu mendengar kabar pertobatan, mereka langsung bertobat. Ada berapa banyak di antara kita yang sudah melupakan anugerah Allah dalam hidup ini? Sangat berbeda Bapak Ibu. Bangsa Niniwe begitu mendengar kabar pertobatan, mereka langsung bertobat. Tapi Yunus berbeda. Nah, yang kedua, karena berpusat pada diri kita sendiri. Jadi yang kedua ini Bapak Ibu, mengapa kita sebagai natural manusia bisa menjadi seperti itu, atau menjadi lupa sama Tuhan, menjadi seperti melawan Tuhan, menjadi seperti berargumentasi sama Tuhan. Yang kedua, karena kita berpusat pada diri kita sendiri. Bapak Ibu lihat di Yunus pasal 4 ayat 2 dan 3. Kita sama-sama lihat yuk. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah ku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Ada berapa kali kata aku. Di dalam doa Yunus, banyak sekali kata aku yang diucapkan di sini. Di dalam Yunus pasal 4 ayat 2-3. Nah, namun yang paling gawat ketika Yunus menjadikan dirinya sebagai pusat kebenaran, yaitu di mana? Di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua kita lihat seperti ini. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Nah, Yunus merasa dirinya benar. Dalam bahasa Ibrani, bukankah itu perkataanku ketika aku masih di negeriku? Nah, itu adalah sebuah hal yang mungkin membenarkan diri dia. Tuhan harusnya Tuhan dengerin aku kayak gitu. Hal seperti ini yang harus kita pahami saat kita berdoa. Janganlah kita menjadi pusat perhatian. Biarlah Tuhan yang menjadi pusat perhatian. Dan juga biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang terjadi. Makanya kalau kita lihat yang kedua ini, kita jangan berpusat pada diri kita sendiri. Apalagi ketika kita berdoa, maka jangan pernah kita berkata seperti yang Yunus katakan, mengajari Tuhan atau menggurui Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu,
mengapa kita sebagai natural manusia bisa menjadi seperti itu? Karena kita gagal memahami nilai manusia. Yang ketiga dan yang terakhir, di Yunus pasal 4, Tuhan mengajarkan bagaimana cara mengerti maksudnya Tuhan. Di Yunus pasal 4 ini, kita lihat ya, di Yunus pasal 4 ada 3 kali kata atas penentuan Tuhan datanglah. Kita lihat yang pertama ya, ada 3 kali kata atas penentuan Tuhan datanglah. Yang pertama itu ada di ayat 6, atas penentuan Tuhan tumbuhlah. Lalu ada lagi atas penentuan Tuhan di ayat 7, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat. Lalu ada lagi di ayat 8, atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur. Ada 3 kali kata atas penentuan Tuhan datanglah. Di Yunus pasal 1, Yunus pasal 1, Yunus mengakui bahwa Tuhan yang empunya daratan, yang menjadikan lautan. Tetapi Yunus mungkin lupa juga Tuhanlah yang menciptakan segalanya, Tuhanlah yang mengontrol segalanya. Kita melihat kembali gambaran pondok yang dimaksudkan dalam Yunus pasal 4 ini, yaitu atas penentuan Tuhan tumbuhlah pohon jarak itu untuk menghibur hati Yunus yang sedang kesal, untuk menghibur hati Yunus yang sedang gusar karena Yunus marah sama Tuhan. Harusnya bangsa Niniwe ini dihukum, kenapa ini malah diampuni? Nah, sehingga ketika pohon jarak ini tumbuh, pohon jarak ini membuat Yunus bersuka cita, karenanya dia menjadi tidak lagi kepanasan, tapi justru Tuhan melalui pohon jarak ini mau ngajarin Yunus sesuatu. Kenapa saya bilang gitu? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat Yunus pasal 6, atas penentuan Tuhan tumbuhlah pohon jarak itu. Lalu ketika malam harinya Tuhan mengizinkan atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat untuk menggerek atau memakan bagian pohon jarak itu, yang mungkin agar memudahkan pohon jarak itu untuk mati atau layu. Ini semua baru awal permulaan Tuhan mau ngajarin Yunus. Jangan, kamu itu kenapa marah? Kamu itu kenapa? Kok kamu kesel? Kamu tuh ngapain kamu marah sama aku? Gitu. Nah, itu semua atas penentuan Tuhan. Nah, Tuhan mau ajarin ini. Kita akan lihat lagi. Nah, di Yunus pasal 4-nya tadi ayat 8, sesegera sesudah matahari terbit atas penentuan bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia dan lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baik aku mati. Kata lebih baik aku mati ada 2 kali dikatakan seperti itu kalau tidak salah di Yunus pasal 4 ini. Nah, yang pertama Tuhan mau ajarin Yunus tentang satu hal, yaitu pohon jarak ini. Kamu ini baru episode yang pertama nih. Tuhan nggak numbuhin pohon jarak, lalu Tuhan juga mengizinkan pohon jarak itu mati. Ini baru awal permulaan. Lalu mulai episode lainnya, Tuhan izinkan angin gurun. Angin gurun itu tadi angin timur. Kalau seandainya saya mau kasih tahu, ini angin gurun ini adalah angin sirokoh, atau angin yang terkenal begitu angin ini lewat, rumput atau jerami yang ada di pinggir jalan itu bisa langsung kering atau langsung mati karena kepanasan. Makanya itu disebut angin sirokoh. Lalu Yunus berkata, lebih baik aku mati. Di situ ada 2 kali Yunus mengatakan. Yang pertama karena dia nggak mau ngelihat penduduk Niniwe itu diselamatkan, mati. Yang kedua, kata Yunus lebih baik aku mati itu karena dia menyayangi pohon jarak itu. Dan ketika pohon jarak itu mati, dia merasa lebih baik dia mati daripada dia melihat pohon jarak itu mati. Sama halnya ketika orang mengalami satu kisah percintaan. Ketika mereka mengalami patah hati, itu seolah-olah dunia berhenti berputar, Bapak Ibu. Ketika seorang muda mengalami patah hati, mungkin mereka akan berpikir gini, lebih baik aku mati daripada aku mengalami suatu hal seperti ini. Padahal kalau seandainya saya bilang gini, lebih baik mereka berkata seperti ini, lebih baik aku mati atau daripada aku mengalami patah hati. Padahal ya Bapak Ibu, kalau dia mengalami patah hati atau dia mengalami patah tulang, dunia itu nggak berhenti. Dunia itu tetap aja muter-muter di situ. Karena terlalu lebay. Sama halnya seperti Yunus, ketika dia melihat pohon jarak yang dia sayangi itu mati, dia berkata sama Tuhan, lebih baik aku mati, lebih baik aku tidak lagi hidup. Dia bilang seperti itu sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Lalu datanglah Tuhan kepada Yunus. Tuhan nanya nih sama Yunus. Tuhan nanya kepada Yunus, kamu melakukan apa? Di ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah kepada pohon jarak itu. Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati.
Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayangkan kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000, yang semuanya aku tahu yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, yang ternaknya banyak. Bapak Ibu, kalau kita lihat seperti ini, saya gambarkannya. Lalu Tuhan datang nanya sama Yunus, kamu melakukan apa kepada pohon jarak itu sampai kamu tuh mau mati ketika dia itu mati? Kamu itu gak nyiram, kamu tuh gak nanam, kamu tuh gak naruh pupuk, tapi kenapa kamu rela mati buat pohon jarak itu? Lalu Tuhan bilang dengan lembut, terlebih aku menyayangkan bangsa Niniwe itu. Kamu aja gak nyiram, kamu aja gak nanam, apalagi kota Niniwe, bangsa yang besar saat itu. Bagaimana mungkin aku bisa membinasakan mereka semuanya, sementara mereka aja tidak pernah mendengar tentang Allah YHWH saat itu. Untuk itulah aku mengutus engkau ke sana. Makanya kalau seandainya kita lihat, kita seringkali menganggap manusia yang belum kenal Tuhan itu tidak penting, atau orang yang belum kenal Tuhan itu nggak penting, karena kita merasa ya udah biarin aja, hidup gua aja begini, ngurusin hidup dia lagi kayaknya makin susah. Bapak Ibu, di poin ketiga ini saya mau kasih tahu kenapa kita itu sebagai natural manusia itu seringkali seperti Yunus atau seringkali marah sama Tuhan. Karena kita gagal memahami nilai manusia. Kenapa? Karena bagi Tuhan, mereka yang belum mengenal Tuhan begitu berharga di mata Tuhan. Bagi Tuhan, mereka yang belum kenal Tuhan, mereka begitu sangat-sangat berharga. Maka daripada itu, Bapak Ibu, kalau seandainya kita belajar pada pagi hari ini 3 hal yang penting. Mengapa kita sebagai natural manusia bisa menjadi seperti itu atau seperti Yunus? Karena pertama, kita melupakan anugerah Allah. Yang kedua, karena kita berpusat pada diri kita sendiri. Yang ketiga, karena kita gagal memahami nilai manusia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa agar setiap apapun firman yang kita sudah dengar pada pagi hari ini, itu semua boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan kita belajar. Kita tidak menjadi seperti Yunus yang mudah marah ketika mendengar panggilan Tuhan, yang mudah marah atau yang awalnya lari dari panggilan Tuhan, tapi kita berubah, kita memperbarui diri kita menjadi Yunus yang di pasal 2, yaitu Yunus yang begitu mendengar panggilan Tuhan, langsung dia berkata, baik Tuhan, aku berangkat ke Niniwe. Bukan menjadi seperti yang Yunus berada di pasal 1 dan di pasal 4. Yunus yang kompromi, Yunus yang berdebat sama Tuhan, Yunus yang punya banyak argumen, Yunus yang merasa dirinya pinter, Yunus yang merasa dirinya hebat. Untuk itu pada pagi hari ini kita belajar dari kitab Yunus, di Yunus pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 pada pagi hari ini. Biarlah kita belajar, kita sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita tidak lagi menjadi orang yang egois. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Yunus pasal 4 Tuhan. Kami belajar Tuhan, bahwanya Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Kami belajar Tuhan, bahwasanya kami gak pantas bernegosiasi sama Tuhan. Kami gak pantas kami melakukan kehendak kami Tuhan. Kami gak pantas kami bilang, biarlah kehendak kami yang jadi. Atau ketika kami berdoa, kami gak pantas Tuhan kami bilang, ini maunya-Ku Tuhan, ini yang harusnya terjadi Tuhan. Atau kami seperti menggurui Tuhan. Ajar kami Tuhan ketika kami berdoa, biarlah kami Tuhan belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, belajar untuk mendengar maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mendengar kehendak Tuhan, kami percaya ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan sama Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang akan datang sama Tuhan melalui setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak bersyukur pada pagi hari ini, urapi kami semua Tuhan, sehingga kami keluar menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat-alat-Mu, menjadi saluran berkat bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat dimampukan melakukan itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin.